Bahasan kita kali ini lebih cocok untuk Anda kaum hawa, karena kita akan membahas tentang bagaimana caranya mendekati lelaki yang pemalu sekaligus pendiam. Salam Rahayu, dengan Dewi Sundari di sini seperti biasa. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Bahasan kita kali ini lebih cocok untuk Anda kaum hawa, karena kita akan membahas tentang bagaimana caranya mendekati lelaki yang pemalu sekaligus pendiam. Sosok lelaki yang pendiam seringkali mengundang rasa penasaran, terlebih bila Anda tahu orang ini tidak banyak tingkah, kerjanya rajin, dan tindak tanduknya halus. Tetapi memang sayangnya, menaklukkan lelaki yang demikian tidaklah gampang. Salah langkah sedikit saja, ia akan merasa terganggu dengan perhatian Anda, kemudian menghindar perlahan. Bila Anda menaruh hati pada seorang lelaki yang pembawaannya tertutup dan tidak banyak bicara, lebih baik cari tahulah dulu keseharian dia bagaimana, hobinya juga apa, biar Anda ada modal untuk memulai pembicaraan. Karena dengan lelaki yang pendiam, tidak bisa Anda menunggu didekati. Kebanyakan dari mereka enggan membuat langkah kecuali jika Anda yang memulainya. Sehingga mencari informasi adalah langkah Anda yang pertama. Langkah kedua, jika sudah terjadi pembicaraan, upayakanlah untuk lebih banyak bertanya. Karena kalau berupa pertanyaan, maka mau tidak mau dia akan tergerak untuk menjawab, bukan sekedar membalas dengan senyum atau anggukan kepala. Pastikan saja Anda tidak menanyakan hal-hal yang terlalu pribadi. Sebab jika pertanyaannya terlalu pribadi, lelaki yang demikian ini biasanya malah semakin menutup diri. Ketiga, persiapkan kesabaran Anda. Butuh waktu untuk membuka hati seorang pria yang dari sananya tidak banyak bicara. Jika suatu ketika Anda berikan pertanyaan, kemudian dia hanya menjawab datar atau sekenanya, Anda tidak boleh menyerah begitu saja. Semakin indah suatu kota, tembok yang melindunginya pun pasti akan semakin kokoh juga, dan butuh waktu untuk meruntuhkan tembok tersebut. Langkah keempat, ingatlah agar tidak terlalu agresif. Bila Anda terlalu memburu, lelaki yang pemalu akan kabur karena merasa terganggu. Boleh Anda mengajak jalan duluan, karena memang seringnya agak mustahil jika menunggu dia yang mengajak. Namun jika yang bersangkutan tidak seketika itu mengiyakan, maka tidak perlu mendesak dan tidak perlu menunjukkan kekecewaan. Berikan saja perhatian yang wajar dan tidak berlebihan, karena perhatian yang berlebihan akan membuatnya jadi tidak nyaman. Langkah kelima, kadang-kadang mintalah pendapatnya. Katakanlah Anda hendak membeli suatu barang, tanyakan merek apa yang bagus. Ketika dimintai pendapat, orang cenderung merasa dirinya lebih dihargai. Dan di luar kelima langkah ini, ingatlah untuk menjaga kontak mata dengan si dia. Mengapa seperti itu? Karena kebanyakan pria yang pendiam, ketika dirinya jatuh hati pada Anda, maka ia akan diam-diam mencuri pandang ketika Anda tidak melihat. Tapi begitu Anda menatap balik, dia buru-buru mengalihkan pandangan. Dengan menjaga kontak mata, sedikit banyak Anda bisa melihat reaksinya. Apakah kira-kira dia membalas perasaan Anda atau tidak? Harap diingat bahwa menjaga kontak mata tidak sama dengan melotot. Juga tidak lantas berarti bahwa Anda perlu memandanginya terus-menerus seperti barang tontonan. Pastikan lelaki yang Anda tuju ini tetap merasa nyaman. Bila perlu, pakailah sarana spiritual khusus untuk membantu meluluhkan hatinya, biar lebih kasih dan sayang terhadap Anda. Salah satu sarana yang bisa dipakai untuk tujuan ini adalah mustika kecubung Ratu Pengasihan. Selain bekerja dengan cara memancarkan daya pikat, mustika ini juga dimaksudkan agar Anda lebih percaya diri, lebih mudah bergaul dengan lawan jenis, dan lebih dikasihi oleh banyak orang secara umum. Cara pakainya cukup disimpan saja, atau Anda kenakan selayaknya perhiasan sambil membaca doa. Doanya seperti apa? Nanti sudah ada panduan tertulisnya. Bila Anda tertarik untuk mendapatkan mustika kecubung Ratu Pengasihan, boleh hubungi nomor yang tertera di layar. Perkenalkan diri Anda, dan sampaikan keinginan Anda untuk mendapatkan mustika kecubung. Selanjutnya akan dibantu sebaik mungkin, termasuk tata caranya bagaimana dan syaratnya apa saja. Mustika ini tidak ada pantangannya.
Resiko atau efek samping juga tidak ada, serta tidak perlu puasa. Jadi memang terbilang sangat praktis. Jika ingin tahu pengalaman mereka yang sudah menggunakan mustika kecubung seperti apa, bisa Anda simak sebagai berikut. Kurang lebihnya, demikianlah yang bisa saya sampaikan seputar bagaimana caranya mendekati lelaki yang pemalu sekaligus pendiam. Semoga menjadikan sedikit pencerahan. Terima kasih banyak untuk Anda telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.